Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, episode kali ini di hari Jumat tanggal 30 April 2001 bersama saya Fatimah Zahra. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dalam acara Talkshow Obrolan Ramadan. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya. Semoga semuanya dimanapun kalian berada tetap kuat ibadah puasanya. Yang tentunya nih kehadiran tamu dua narasumber sekaligus. Iya, ada dosen PPI, Ibu Noviana Sujaseli. Dan juga ada dosen KPI yang sangat cantik luar biasa ya Bu. Ada Ibu Sylvia Otinugrahini. Iya, yang nantinya kita akan mengulik tentang habluminan nas di masa pandemi. Nah, ngomong-ngomong tentang habluminan nas nih ya Bu, perkembangan di masa pandemi ini kan banyak sekali dalam penggunaan gawai ya. Penggunaan gawai ini mungkin dari perkembangan anak akan menjadikan sebuah gawai itu kecanduan. Nah, bagaimana sih kita bisa menghadapi atau teman-teman di sana mungkin anak-anak kecil bagaimana bisa mengurangi penggunaan gawai di masa pandemi gitu. Jadi saya sampaikan dulu ya bahwa karena masa pandemi ini kan biasanya sekolah itu diadakan lewat daring gitu ya, jadi dalam jaringan. Nah, oleh karena itu biasanya itu penggunaan gawai di masa pandemi ini lebih banyak daripada di masa biasa. Oleh karena itu dampak yang dihasilkan adalah semakin banyaknya penggunaan gawai, tapi bukan untuk belajar sebenarnya, tapi malah dipakai untuk bermain game misalnya, atau mungkin main TikTok mungkin ya masanya anak-anak. Yang lagi booming itu TikTok ya Bu tentunya. Nanti kita juga akan bahas bagaimana cara pengurangan kecanduan gawai ya. Itu kecanduan gawai ini sama menjadi suatu hal yang sekarang dirasa semakin meningkat seperti itu. Jadi bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia ya. Tapi tepatnya di Indonesia sendiri itu sekarang tingkat persentase anak yang kecanduan gawai itu semakin bertambah dari hari ke harinya. Nah, padahal kita kan sebetulnya diberikan gawai oleh orang tua kita itu kan untuk kepentingan pembelajaran agar kita lebih dapat mengikuti pelajaran yang sekarang ini dilakukan daring seperti itu. Nah, di Al-Quran sendiri tepatnya di surat Al-Imran ayat 159 itu juga sudah disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi atas rahmat Allah lah kita saling bersikap lemah lembut gitu kan. Kamu bersikap lemah lembut gitu ya. Nah, di sini itu kita bisa ambil hikmahnya bahwa kita itu harus bersikap lemah lembut bukan hanya terhadap sesama juga, akan tetapi juga kepada orang tua kita, kepada orang-orang di lingkungan kita gitu. Tapi bagaimana kita bisa bersifat seperti itu apabila kita terus terpapar oleh gawai gitu kan. Nah, padahal gawai ini itu seperti pisau dengan dua mata. Jadi dia bisa menjadi hal yang positif, tetapi juga seringkali menjadi hal yang negatif gitu. Padahal apabila kita manfaatkan dengan betul, itu fungsi gawai ini bisa mempererat tali silaturahmi gitu ya kan. Jadi kan banyak juga yang bilang bahwa gawai itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, disitulah yang harus kita telah lagi gitu di masa pandemi ini. Karena kita terbatas ya ruang gerak kita, maka kita untuk bersilaturahmi dengan orang yang jauh itu kita bisa menggunakan gawai gitu. Cobalah untuk sekali-sekali kita mengirimkan pesan kepada orang yang sudah lama kita tidak jumpai, kepada anak kerabat kita, kepada orang-orang tua kita gitu lewat gawai. Iya, walaupun Ibu Novia ini dosen PPI ya, bukan berarti ngobrolin tentang politik, tapi ini juga penggunaan gawai di masa pandemi ini juga banyak di era milenial sekarang nih Bu ya. Anak-anak itu kecanduan dengan hal sedemikian rupa dengan penggunaan sosial media yang berbasis daring semua gitu ya. Tentunya itu penggunaan TikTok nih. Nah, bagaimana sih Bu solusi biar anak tuh nggak keterusan bermain TikTok dan bagaimana sih cara menyikapi psikis anak tersebut gitu? Terima kasih Mbak Papa pertanyaannya. Jadi saya rasa di zaman sekarang ini kita tidak bisa kemudian melarang ya. Semakin anak kecil semakin dilarang, semakin mereka ingin membangkang seperti itu. Tapi kita arahkan dengan baik. Contohnya bisnis saja itu sekarang sudah masuk di TikTok kan beliau, mereka memberikan ceramah melalui TikTok. Jadi TikTok sendiri itu
tidak lantas langsung dihindari gitu, tapi bagaimana caranya mengubahnya menjadi hal yang positif gitu kan. Nah, orang lebih kenal artis TikTok daripada kalau kita bicara tentang politik lagi, daripada tokoh-tokoh politik kita di Indonesia seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa dikenalkan di situ dengan menggunakan itu gitu kan. Saya juga tidak menyangkal ada beberapa dosen, bukan dosen kita ya, dosen di luar yang menggunakan TikTok sebagai sarana perkuliahan. Jadi upload materi melalui TikTok seperti itu. Kan mungkin lebih banyak orang yang menyaksikan seperti itu, jadi audiensnya lebih banyak. Jadi karena komunikasi dan politik ini dekat ya, jadi memang masih merambah ke sana. Jadi media sama komunikasi tetap berhubungan gitu ya. Oke, terus itu tadi menangkal psikisnya anak kalau misal dari perkembangan anak itu psikisnya berketerlaluan seperti ini kan, bahwasanya ada nih contoh-contoh di milenial era sekarang. Nah, penggunaan gawai ini pada anak itu ada yang sampai stres gila gara-gara main gaming gitu. Itu gimana ya, Bu? Ya, kalau memang sebagai orang tua juga kita seharusnya kontrolnya terhadap anak itu harus kita dari awal memang ya harus kita kawal gitu ya anaknya. Jadi kalau memang sebelum 2 tahun tidak boleh sama sekali bermain gawai. Kemudian 2 tahun sampai 5 tahun 1 jam saja sehari. Tapi kan tidak banyak orang tua yang memang menjalankannya seperti itu. Itulah kita di masa Ramadan ini kita arahkan anak-anak kita untuk tidak lagi bermain game. Kita kalau bisa itu kita arahkan untuk setoran hafalan atau apa. Mereka bisa menggunakan gawainya untuk membuka aplikasi Al-Quran seperti itu. Iya, ngomongin tentang perkembangan anak ya, sudah dikulik sudah Ibu Novian ini sudah mengulik semuanya tentang perkembangan anak pada penggunaan gawai tersebut. Nah, kembali lagi nih, tadi ngomongin silaturahmi ya, Bu. Ini silaturahmi. Nah, contoh hidup bertetangga yang baik itu seperti apa? Mungkin bisa langsung aja ke Ibu Silvi ya. Terima kasih Mbak Fafa. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, berkenaan dengan silaturahmi. Ada hubungannya dengan hablum minan nas. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah itu merupakan kesalehan individu. Kemudian jika hablum minan nas itu merupakan kesalehan sosial. Jadi ada hubungannya berkenaan dengan sosial, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan kawan. Nah, untuk membina silaturahmi yang baik itu pun harus membutuhkan komunikasi yang baik. Di era pandemi seperti saat ini, banyak kita lihat saudara-saudara kita banyak yang di PHK, banyak yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Nah, kita sebagai sesama makhluk sosial ya, sebetulnya diharapkan bisa memiliki empati maupun simpati kepada saudara kita yang mengalami hal tersebut. Ada contoh lain lagi, misalkan ada yang positif COVID, tidak bisa keluar rumah untuk berbelanja, untuk membeli makanan, untuk bekerja. Nah, sebagai tetangga yang baik, sebetulnya seharusnya harus mau atau berkenan memberikan bantuan, misalkan memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan seperti sembako. Nah, itu sebagai wujud hablum minan nas pada masa pandemi. Nah, tadi Bu Novian memberikan contoh penggunaan gadget ya untuk silaturahmi. Nah, untuk silaturahmi ini untuk saat ini ya, gadget itu seakan-akan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Iya, benar banget ya, Bu. Iya, silaturahmi itu bisa dijalin dengan baik jika ada komunikasi yang baik. Misalkan ada tetangga, kadang satu komplek itu pun tidak kenal, misalkan dengan depan rumah atau samping rumah. Kadang jika hidup di perumahan tidak kenal siapa namanya, orang mana. Jadi ketika mau membangun hablum minan nas, membangun komunikasi yang baik, itu cukup
kurangnya komunikasi, kurangnya perkenalan, kurangnya kedekatan antar tetangga. Itu sih. Iya, mungkin kalau hubungan teman ke teman ya, kalau ini kan masa pandemi ya Bu, masa daring. Gimana sih Bu cara ketika kita menyikapi pengen pergi kemana, oh ternyata pada masa pandemi ini dilarang. Padahal respon masyarakat sendiri itu banyak yang bilang atau bagi anak-anak ya dunia pendidikan itu bilang pendidikan kok dilarang sih, padahal yang PH apa yang karyawan boleh masuk kerja atau gimana gitu. Mungkin itu banyak sekali yang beredar respon-respon seperti itu gitu ya. Ya seperti mall dibuka. Iya, bener banget Tapi itu. sekolah diliburkan. Nah, itu serba salah sih Mbak. Sebagai insan pendidikan kita juga serba salah. Ini sebetulnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang sedang dikendalikan? Soalnya kalau dari yang sudah saya pelajari dan saya juga menyusul anak-anak di Batam sendiri sudah ada beberapa sekolah yang buka, kemudian terpaksa ditutup kembali. Kenapa? Karena ternyata banyak Tidak mematuhi prokes. itu yang menyebabkan tingginya semakin tinggi kembali penyebaran COVID di Batam gitu. Kemudian yang di area industri itu kan berhubungan dengan laba ya lagi-lagi ya. Nah, Lagi labe ya. jadi oleh karena itulah perbedaan itu terjadi ya. Tapi ya kita memang kembali lagi kepada gawai ya. Kita bagaimana caranya kita tuh mengoptimalisasikan hablum minannas itu melalui gawai tapi dengan cara yang baik gitu ya. Jadi apabila perkuliahan itu memang betul-betul dilaksanakan, itu kan memang salah satu aspek yang didapat kita mengetahui mahasiswa kita paham atau tidak dengan apa yang kita bicarakan itu ya dengan cara melihat respon yang secara langsung seperti sekarang saya melihat Anda, jadi saya tahu Anda betul-betul menyimak saya. Nah, oleh karena itu aplikasi yang digunakan juga harus dicocokkan gitu. Jadi mungkin pakai Google atau pakai Zoom itu memang harus dilakukan sebelum kita memasuki masa offline. Iya, berhubung nih bicara tentang aplikasi Zoom atau Meet ya Bu. Ini kebanyakan dari dunia pendidikan itu kan waktu pembelajaran diadakan daring nih. Buat teman-teman kalau misal ada pembelajaran itu selalu aja cuman join Meet dan tidak on cam. Nah, dikira itu kayaknya dosen ngomong sendiri atau guru ngomong sendiri. Itu gimana sih Bu? Mungkin dari Ibu sebagai dosen sendiri ya layaknya untuk memberikan respon kepada mahasiswa atau siswa-siswi yang mengikuti pembelajaran daring tersebut. Iya, mungkin Bu Silvi. Kalau dalam mata kuliah bahasa Indonesia dan penulisan karya tulis ilmiah ya Mbak, kalau yang saya ambil, jadi setiap mulai meet kita tampakkan wajah terlebih dahulu, silakan on cam gitu ya. Tapi kadang di tengah-tengah pembelajaran ada aja alasannya. Tiba-tiba ngilang, Bu maaf keluar sendiri, Bu maaf sinyalnya putus. Itu sebenarnya alasan klise sih. Kemudian untuk memastikan mereka tetap ada di situ, kadang saya panggil, di mana ya Mbak ini, sama Mbak Papa ada nggak? Coba Mbak Papa jawab pertanyaan ini, misalkan seperti itu. Coba berikan contoh untuk kalimat ini, misalkan. Yang paling efektif. Nah, efektif itu. Jadi ada komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Nah, untuk memastikannya tetap berada dalam Meet tersebut atau Zoom tersebut, ketika akhir perkuliahan kita pastikan silakan on cam kembali. Saya ingin melihat kalian, kira-kira kalian ini memperhatikan atau tidak dari tadi? Coba, kira-kira tadi apa yang kita bahas? Diulas lagi. Mungkin mau kalau dari Ibu mungkin ada mahasiswa yang bandel atau gimana gitu ya. Banyak. Kalau bandel itu alasan itu kan memang banyak yang bisa dibuat ya. Tapi saya kembalikan lagi kepada mahasiswanya, itu kan kalian juga yang butuh pelajaran seperti itu kan. Jadi sebagai dosen kan kita memang tugasnya mencatat nilai yang kalian buat saja seperti itu. Jadi ya apabila dipanggil tidak menyahut berarti kita anggap tidak hadir gitu ya. Seperti itu langsung saja. Jadi seperti sekali ada alasan-alasan tertentu yang dapat dimaklumkan ya. Nah, tapi apabila alasannya terlihat dibuat-buat atau mungkin memang sengaja dibuat, nah itu baru kita langsung kita anggap tidak hadir. Padahal kehadiran kan Bapak Papa tahu sendiri termasuk salah satu dari bobot penilaian. Iya. Apakah penggunaan Zoom itu lebih efektif mana sih Bu? Ini kan juga terkait penggunaan gawai ini. Nah tiba-tiba tuh ada misal responnya gini, ini HP kentang nggak bisa dibuat Zoom, mending Gmeet aja Mbak. Ada yang respon seperti itu ya. Mungkin tanggapan dari Bu dosen sendiri. Kalau kita kan memang lebih prefer ke Zoom ya, karena apa? Karena selain banyak
fiturnya juga. Fiturnya banyak. Bisa record ya. Dia bisa record, yang itu yang paling penting ya, dia bisa record ya. Karena apa? Karena kita sebagai dosen juga perlu untuk mengilas balik bagaimana kita memberikan pelajaran tadi gitu. Tapi kita juga mempertimbangkan di aspek mahasiswa sendiri, karena ya memang beberapa ada yang bilang internetnya jelek, buruk, tapi itu kenapa tidak mau pergi ke kampus ya? Nah, itu biasanya yang saya jadikan solusi itu. Oh, di tempat saya sinyalnya susah, misalkan gitu. Silakan Mbak datang ke kampus. Nanti kita berkerumun. Pastikan tidak berkerumun. Datangnya satu, berdua atau bertiga. Jadi pastikan tidak berkerumun. Kalau ke kampus kan internetnya gratis. Iya. Ada alasan apa lagi Anda? Biar nggak bisa mengelak gitu ya mahasiswanya. Oke, baik ya Bu. Tentunya ini ada berbeda persepsi ya dari Bu dosen ketika menggunakan pembelajaran Zoom atau Gmeet itu lebih memudahkan Zoom gitu ya Bu. Ini mungkin dari Bu Silvi atau Bu Novian ada tips dan trik untuk bagaimana kita bisa berhubungan habluminan nas kepada tetangga yang baik itu seperti apa, dan juga untuk penggunaan gawai nih di masa pandemi untuk bisa mengantarkan perkembangan anak itu yang bisa signifikan ataupun yang memberikan notulen buat anak itu agar supaya bisa membawa pengaruh dampak positif gitu. Mungkin ada trik dari untuk hidup habluminan ya dengan tetangga. Itu tadi satu-satunya cara yang harus diperhatikan itu adalah komunikasi. Ya, dengan adanya komunikasi yang baik maka akan terjalin hubungan yang baik. Nah, dengan terjalinnya hubungan yang baik itu akan mempererat silaturahmi. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa irhamu man fil ardi yarhamu man fis samai. Saling mencintailah, saling mengasihilah karena di bumi, maka makhluk langit akan menyayangi. Seperti itu ya Bapak Pak. Nah, ini jago dalilnya ini. Nah, di situ diterangkan bahwa kita itu diwajibkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, silaturahmi itu sendiri manfaatnya cukup banyak. Misalkan memperpanjang umur, mempermudah rezeki, merupakan amalan untuk akhirat. Banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari terjalinnya silaturahmi yang baik itu. Ya. Oke, tips and triknya. Ini saya teruskan ke yang tadi disentuh oleh Bu Silvi, jadi saya tambahkan ya. Jadi dia tadi menyatakan bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, kemudian bisa memperbanyak rezeki. Bagaimana bisa memperbanyak rezeki gitu ya? Silaturahmi itu kan networking gitu ya. Jadi semakin ada banyak kenalan, semakin ada banyak teman, itu juga semakin banyak orang yang menawarkan Anda pekerjaan mungkin, atau mungkin memperbanyak relasi gitu ya. Itu semakin terbuka seperti itu. Kalau mungkin memperpanjang umur, misalnya lagi sakit, berkunjung ke temannya, dikasih obat seperti itu ya. Nah, kemudian lewat gawai seperti apa melakukan habluminan nas itu semua itu yang tipsnya yang paling penting itu adalah self willingness ya. Jadi keinginan diri sendiri untuk mempergunakan gawai sebaik mungkin gitu ya. Jadi kita percuma mempunyai gawai, tetapi kita tidak menggunakannya untuk memperbaiki habluminan nas kita, untuk memperbaiki relasi kita gitu, kebermanfaatan kita bagi lingkungan itu kan percuma. Nah, kalau misalnya untuk orang tuanya anak di bawah 15 tahun ya, orang tuanya tetap harus berperan gitu ya. Bagaimana menggunakan gawai dengan benar gitu. Harus dipantau untuk apa penggunaan gawai itu, karena mereka kan memang sedang memerlukan arahan. Kalau misalnya seperti Mbak Fafa ini sudah pandai, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bisa mempertimbangkan. Kira-kira aku butuh ini enggak? Aku perlu ini enggak? Kira-kira baik untuk enggak? Sudah bisa mempertimbangkan kalau Mbak Fafa ini. Kalau buat anak sendiri kan juga harus ada pantauan orang tua nih. Mungkin ada tips dan triknya buat mungkin nanti yang lihat, yang nonton ini mungkin banyak orang tua nih, tips and triknya ke orang tua itu gimana ya? Iya, jadi kalau misalnya untuk orang tua itu kan di gawai itu sekarang kita bisa tahu apa yang ada di gawai anak kita. Jadi itu ada semacam aplikasi yang bisa langsung kita bisa melihat apa yang ada di gawai anak kita. Nah, itu kita bisa instalkan aplikasi tersebut, atau mungkin kalau di iPhone itu ada pembatasan waktu gitu kan. Nah, itu harus kita nyalakan gitu ya, agar kita tahu anak kita itu menggunakan gawai itu kapan saja, untuk keperluan apa saja gitu. Jadi kontrol terhadap penggunaan gawai tersebut dapat
tepat, lebih terarah. Iya, terima kasih ya Bu Silvi dan Bu Novian yang sudah memberikan 1000 kata tapi penuh makna ya kesimpulannya untuk para teman-teman di sana, untuk semua masyarakat, gunakanlah gawai dengan baik untuk bisa menjalin hablum minanas kepada siapapun itu. Dan silaturahmi juga diperlukan terhadap sesama gitu ya buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih Ibu sekali lagi, Ibu Novia dan Ibu Silvi, terima kasih. Untuk itu saya Fatimah Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPI, Siji Wadah, Ojo